Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adela Rosaliana Gunungao. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah teman-teman, dalam video praktikum IPA ini, saya akan membahas terkait skema siklus air. Sebelum teman-teman mengetahui tentang siklus air, silakan teman-teman menyaksikan video proses menggambar siklus air. Nah teman-teman, sambil kalian menyaksikan proses menggambar skema siklus air, saya akan menjelaskan apa itu siklus air, tahap-tahap dari siklus air, dan dampak terjadinya pada peristiwa di muka bumi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal distribusi dan sifat air. Siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Pada saat terjadinya penguapan, yaitu ketika air berubah dari cair menjadi gas, dari samudra, lautan, dan badan air lainnya. Sekitar 90% kelembaban terbentuk dari atmosfer. 10% sisanya dilepaskan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian memanfaatkan dalam proses fotosintesis, kemudian melakukan transpirasi. Sebagian kecil uap masuk ke atmosfer melalui sublimasi, yaitu secara langsung air berubah dari padat menjadi gas. Susunan salju yang terjadi diakibatkan oleh sublimasi. Penguapan dari lautan memberikan kontribusi utama dalam pergerakan siklus hidrologi. Penguapan, transpirasi, dan sublimasi, serta emisi vulkanik mendukung dalam proses hidrologi. Setelah air berada pada atmosfer yang rendah, arus udara akan naik ke atas pada udara yang cenderung lebih sejuk. Udara yang dingin, uap air cenderung membentuk awan dan tetesan awan dengan menghasilkan presipitasi. Ketika curah hujan jatuh di atas permukaan tanah, maka siklus awal dimulai kembali. Sebagian besar air akan meresap ke tanah, beberapa akan mengalir ke sungai, dan tembus ke lautan. Siklus ini akan berlanjut terus-menerus. Air hasil dari siklus hidrologi dimanfaatkan manusia dalam berbagai kebutuhan mulai dari minum, mencuci, hingga pertanian. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Presipitasi merupakan komponen penting mengenai bagaimana air bergerak dan bersiklus, menghubungkan laut, daratan, dan atmosfer, mengetahui di mana curah hujan turun, salju atau hujan es yang memudahkan para ilmuwan untuk memahami dampak hujan pada lingkungan seperti aliran sungai, limpasan permukaan, dan air tanah. Siklus air memberikan gambaran bagaimana air mengalami penguapan dari permukaan bumi kemudian naik ke atmosfer, mendingin dan mengembun menjadi hujan dan salju di awan. Air yang jatuh ke permukaan bumi terkumpul di sungai dan danau, jatuh ke lapisan batuan berpori, dan sebagian besar mengalir kembali ke lautan. Pada perjalanannya, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Siklus air bumi dimulai sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu ketika hujan turun di bumi dan membentuk lautan. Hujan terbentuk dari uap air yang keluar dari magma cair di inti bumi. Energi matahari membantu menggerakkan siklus air dan gravitasi bumi mencegah air di atmosfer lepas dari bumi. Ada sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di bumi, termasuk air laut, danau, dan sungai, mencakup air yang membeku seperti gletser, salju, serta air tanah dan air di bebatuan, dan termasuk air di atmosfer berupa awan dan uap. Sekitar 97% air di bumi, di lautan, dan 2% membeku di lapisan es dekat kutub dan gletser.
Sebagian besar es berada di Antartika, sebagian kecil di Greenland di kutub utara, dan sebagian kecil lainnya berada di gletser pegunungan seluruh dunia. Sebagian dari 1% sisa air di bumi berada di bawah tanah, akuifer dangkal, kelembapan tanah, atau berada dalam lapisan batuan. Sekitar 0,03% air berada di danau, lahan basah, dan sungai. Perlu diketahui bahwa dari total pasokan air danau, sekitar 96% adalah garam dan 30% dari air tawar yang ada di dalam tanah. Air yang ada di bumi sekarang ini adalah air yang sama dengan yang ada di bumi sejak awal karena adanya siklus air. Siklus air mensirkulasi ulang air sehingga terbentuk awan dan terjadi presipitasi. Sekarang kita masuk pada tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi atau transpirasi. Siklus air diawali dengan evaporasi, air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke atmosfer dan menjadi awan karena menerima energi panas dari matahari. Air berpindah dari hidrosfer ke atmosfer. Yang kedua ada kondensasi, proses di mana uap air di atmosfer berubah bentuk dari cair. Kondensasi di awan dapat muncul sebagai awan atau embun. Kondensasi merupakan kebalikan dari penguapan, karena uap air memiliki tingkat energi yang tinggi daripada air ketika kondensasi terjadi. Kelebihan energi dalam bentuk energi panas dilepaskan. Air yang telah berevaporasi akan menuju atmosfer. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, hujan es. Yang berikut ada presipitasi. Hasil ketika partikel kecil hasil kondensasi mengembang menjadi besar melalui penggabungan untuk menopang udara yang naik. Curah hujan dapat dalam bentuk hujan es atau salju. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju atau hujan es. Saat hujan, salju atau hujan es mencapai bumi, maka air akan mengalir ke sungai, samudra, atau meresap ke dalam tanah dan masih akan bergerak menuju sungai dengan pergerakan yang cukup lambat. Air tanah akan tersaring dengan baik, mungkin juga dapat tertutup oleh es atau gletser, bahkan dapat diserap oleh akar tanaman atau pohon. Yang berikut ada runoff. Terjadi ketika curah hujan berlebihan dan tanah tidak lagi menyerap air. Sungai dan danau merupakan hasil runoff. Jika runoff mengalir ke danau tanpa saluran keluar untuk mengalir keluar dari danau, maka penguapan merupakan cara air kembali ke atmosfer. Yang berikut ada infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Air permukaan atau air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Air permukaan baik yang mengalir maupun yang tergenang dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem daerah aliran sungai atau DAS. Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap. Yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Tempat terjadinya evaporasi terbesar adalah di permukaan laut. Karena proses ini terjadi secara terus-menerus dan bersifat siklik. Maka proses ini dikenal sebagai siklus atau daur air. Dampak siklus air pada peristiwa di bumi. Terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas melalui daur air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam. Walaupun terdapat perubahan dengan iklim maupun cuaca, namun melalui siklus hidrologi, jumlah air di bumi akan tetap. Siklus air tidak pernah berhenti dari lapisan atmosfer turun ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui tahapan-tahapannya. Teman-teman,
Video praktikum IPA kali ini semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang sudah menyaksikan bagaimana proses terjadinya siklus air dan dampak-dampak apa saja pada peristiwa di muka bumi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share.